أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح علينا بالقرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini tanggal 12 Syawal ya, atau tanggal 12 Ramadan, bertepatan dengan tanggal 4 April, hari Selasa, di pertemuan yang kesekian kalinya. Berarti di pertemuan yang ke-11. Kita hari ini bertemu bersama-sama lagi dengan channel yang sama, di waktu yang sama, yaitu jam 4 sampai jam 5 sore. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita 20 menit pertama seperti biasanya bersama-sama menulis Al-Quran. Penulisan kita hari kemarin sudah di halaman 31 sampai 35. Hari ini kita penulisannya dimulai dari 36 ke 40. Ya. Allah bersama-sama kita menulis. Bapak Ibu kalau memungkinkan untuk kameranya dihadapkan ke penulisannya, kita punya waktu 20 menit sampai jam 4:30 akan menulis bersama-sama ya. Monggo Bapak Ibu siapkan Al-Qur'annya, jangan lupa dalam kondisi wudu, dan siapkan mushaf Iqra' bil qalamnya serta pensilnya. Nulis bersama-sama. Ya, jangan lupa. Monggo kita menulis bersama-sama. Halaman 36. Wa idza talaqtumun nisa wa balaghna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw sarhuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. Ayo Bapak Ibu sekalian, monggo kita. Ini satu halaman hanya terdiri dari 3 ayat. Ayatnya cukup panjang-panjang. Ayo semangat Bapak Ibu sekalian.
Jangan berhenti di tengah ayat ya. Di halaman 36, satu halaman isinya 3 ayat. Panjang-panjang ayat. Jangan berhenti di tengah ayat. Selesaikan ayat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya menulis, biar saya menyampaikan sedikit ya, bahwa tujuan penulisan Al-Quran ini adalah kita menginginkan khatam Al-Quran dan khataman pada saat kita bersama-sama melaksanakan umrah. Ya, pada saat kita umrah nanti di Mekah maupun di Madinah, kita sama-sama menghatamkan Al-Quran. Maka Bapak Ibu menulis dengan semangat bahwa kita nanti akan bersama-sama khatmil Quran. Tujuan utama kita yang pertama itu. Yang kedua, bahwa dengan menulis Al-Quran, kita dengan sendirinya membangun karakter kita kembali. Ya, karakter yang selama ini sudah dianggap tidak biasa, dianggap sudah hal yang aneh. Ya, karakter yang sudah dianggap aneh oleh banyak orang. Maka kita tumbuhkan lagi karakter tersebut, yaitu pertama dari mulai bersuci. Bapak Ibu pastikan sebelum memegang mushaf dalam bentuk apapun, baik itu mushaf yang biasa kita baca, mushaf yang kita sedang tulis ini menggunakan Iqra bil Qalam, atau menggunakan mushafnya Al-Quran yang terjemahan dari Departemen Agama, walaupun itu terjemahan. Banyak yang mengatakan bahwa kalau terjemahan karena tulisan bahasa Latinnya lebih banyak, maka boleh tidak menggunakan. Tapi tolong tetap dalam kondisi berwudu, karena kita ingin membangkitkan atau membiasakan yang namanya karakter bersuci dalam kondisi apapun, ya, sehingga Al-Quran menjadi sesuatu yang setiap hari kita bawa, sesuatu yang selalu paling dekat dengan kita. Tatkala Al-Quran menjadi sesuatu yang paling dekat dengan kita, maka dia akan terbiasa kita menjaga kesucian kita, yaitu dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Yang kedua, kita menginginkan karakter yang ikhlas karena Allah, bukan karena kita punya target. Awalnya mungkin boleh, tapi semakin ke sini kita rubah target kita, yaitu karena Allah. Kita menulis karena kita melakukan ini semua ibadah karena Allah, ikhlas. Ikhlas itu butuh proses. Nah, ikhlas itu sendiri tidak ada batasannya sebagaimana iman, ya. Ikhlas itu adalah proses di mana
orang menuju itu. Ikhlas itu sendiri. Jadi tidak ada kemudian karena lisan dengan hati tidak bisa ada yang tahu kondisi hati. Dan dari itu Bapak Ibu sekalian, ikhlas itu adalah proses menuju ikhlas itu sendiri. Karakter yang ingin kita bangun itu, kita perlu kesabaran. Maka karakter sabar pun akhirnya muncul. Ya, pada proses penulisan, Bapak Ibu, ayo kita bersabar. Bersuci selalu dalam kondisi suci. Ikhlas karena Allah. Terus kita sabar. Sabar, tekun, teliti. Ya. Mari Bapak Ibu. Ayo kita menulis bersama-sama. Jangan patah semangat. Semangat selalu nulis. Iqra bil qalam. Pak, saya dalam kondisi di perjalanan, Pak, nggak bawa Quran. Nggak apa-apa, sambil dengarkan, sambil menunggu ya. Insya Allah ada hikmah, ada berkah. Insya Allah ada huda, ya, petunjuk yang Allah berikan kepada kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karakter-karakter ini hari ini sudah dianggap sesuatu yang aneh. Atau bahasa kita beribadah itu hanya pada saat waktunya saja. Waktu sholat itu dianggap saat itulah beribadah. Padahal kan boleh beribadah anytime. Contoh dalam kondisi berwudu setiap saat. Itu kan Bapak Ibu beribadah setiap saat. Kenapa harus dipilih-pilih hanya waktu sholat saja? Terus ditambah lagi hanya waktu sholat dan di masjid saja. Memang nggak bisa sholat di rumah. Kata Rasulullah, ada salah satu sahabat yang setiap hari sholat di masjid. Setiap hari sholatnya di masjid. Kemudian Rasulullah mengkomplain, apa istilahnya? Ya, mengatakan kepada sahabat tersebut, wala taj'al, janganlah kau jadikan rumah kamu adalah seperti kuburan. Kamu setiap hari sholat di masjid. Setiap hari sholat di masjid. Rumahmu tidak pernah kamu pakai untuk sholat. Rumahmu tidak pernah kamu pakai untuk baca Quran. Maka apa bedanya rumahmu dengan kuburan? Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, pakailah rumahmu untuk membaca Al-Quran. Agar rumah kita tidak jadi kuburan. Ya. Pada hari itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menulis Al-Quran selain kita menjaga kesucian kita, menjaga keikhlasan kita, ya, menjadikan kita orang yang bersabar, kita juga punya keinginan supaya rumah kita tidak menjadi kayak yang dikatakan Rasulullah, yaitu rumah yang seperti kuburan. Ya. Kenapa? Karena persepsi ibadah hari ini sudah ibadah ya. Pada saat sholat udah itu ibadah doang. Selesai. Padahal kita bisa merubah seluruh kehidupan kita adalah menjadi ibadah. Pagi-pagi sebelum berangkat kerja kita niatkan. Ya Allah, saya niat berangkat kerja untuk mencari nafkah bagi anak dan istri saya. Berarti selama dia di luar rumah menjadi ibadah. Tidak hanya menunggu waktu sholat. Kemudian pada saat makan pun ibadah karena makannya diniatkan untuk cari nafkah dan lain sebagainya. Ayo Bapak Ibu sekalian, kita rubah pola hidup kita yang hari ini sudah menjadi hal yang aneh. Pada saat orang menjaga wudu setiap saat, aneh. Ada orang yang kok bisa ikhlas. Orang itu kok ikhlas ya? Orang itu aneh. Orang itu kok sabar, itu pun aneh hari ini. Ayo kita tumbuhkan lagi hal-hal yang aneh itu menjadi hal-hal yang biasa, hal-hal yang indah kembali. Dengan cara menulis Al-Quran. Ya. Karakter yang lain yang ingin kita bangun adalah yaitu teliti, disiplin.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disiplin itu sesuatu yang harus. Karena Rasulullah mengajarkan itu. Allah pun mengajarkan itu melalui apa? Kehidupan sehari-hari. Pagi-pagi manusia sudah diajarkan oleh Allah untuk sholat subuh. Dengan waktu yang tertentu, dengan kurun waktu yang hanya sedikit, maka orang harus disiplin. Siang sudah ada waktu zuhur, ya. Sore sudah ada waktu asar. Seperti itu juga. Pada kondisi-kondisi itu, Allah mengajarkan berdisiplin. Ditambah lagi pada saat duha. Ya. Pada saat duha ada sholat duha. Itu pun Allah mengajarkan disiplin lagi di sunnah-sunnah. Maka dari itu Bapak Ibu, menulis Al-Quran mengajarkan kita disiplin. Dari mulai kita memiliki target per hari 5 halaman. Disiplin, kita selesaikan 5 halaman. Jangan menyerah. Pasti bisa, habis sholat salam. Ya, habis sholat 1 hari. Habis sholat 1 halaman. Sampai insya Allah nanti semua bisa diselesaikan. Kemudian teliti dan mawas diri. Orang menulis dengan mengikuti garis yang ada, pasti dia akan teliti. Dan selalu mawas diri. Kenapa? Takutnya, ini harokatnya belum. Mawasnya. Tasjidnya nih, sukunnya nih nggak kelihatan nih, kecil sekali nih, titiknya nih. Nah, dia selalu mawas diri. Dicek lagi, kembali lagi. Wa idza warantum, wa idza talaqtum. Titiknya dihapus nih, bukan nggak pakai titik. Dia akan selalu mawas diri, hati-hati, teliti, dan disiplin. Itulah karakter yang ingin kita bangun. Ya. Dalam kondisi disiplin, dalam kondisi kehati-hatian, dalam kondisi mawas diri, dalam kondisi teliti, otomatis orang tersebut akan muncul kita sifat, yaitu apa? Sifat fokus. Mohon maaf, hari ini anak-anak kita, untuk mencari fokus anak-anak kita sangat susah sekali. Bu, anak-anak kita sudah tidak fokus, tidak seperti zaman-zaman Bapak Ibu dulu. Ya, anak kita itu tidak fokus. Lagi ini, nanti kepikiran ini, nanti kepikiran nanti kepikiran itu, nanti. Bapak Ibu yang berharap, ayo kita ajarkan kepada anak-anak, kepada diri kita untuk, ya. Mohon maaf sebentar. Bapak Ibu, sudah diingatkan oleh Pak host yang ada bahwa 5 menit lagi Zoom-nya akan close, tapi nanti akan dibuka lagi selanjutnya karena memang waktunya sudah habis, nanti 5 menit kemudian. Bapak Ibu nanti masuk lagi ya, dilanjutkan lagi ya. Kita akan lanjutkan, kita tunggu sampai habis sendiri Zoom. Nanti kita langsung masuk lagi di channel yang sama ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita mendapatkan apa yang disebut tadi dari mulai dalam menjaga kesucian, ikhlas, mawas diri, hati-hati, fokus, ya, dan konsisten. Karena itu satu rangkaian yang dengan cara kita menulis, kita melatih itu. Kita menginginkan itu, gitu. Itu menjadi huda, menjadi imam, ya, menjadi guide kita, menjadi petunjuk kita. Kita mengharapkan itu. Nah, kalau kita sudah melakukan itu pelan, teliti, Allah datangkan ketenangan insya Allah buat kita. Kenapa? Karena ketenangan itu tidak datang serta-merta begitu saja. Harus kita cari. Dengan cara apa? Dengan cara teliti. Pada saat orang teliti dalam hal segala apapun, endingnya pasti tenang. Udah aman, udah lumayan aman. Oke, clear. Nah, Allah datangkan ketenangan. Pada saat tenang, pada saat hati kita tenang, semuanya pun ikut tenang. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu, kita usahakan dalam menulis dengan hati yang baik. Dalam menulis, gunakan hati yang sangat-sangat baik.
terutama menulis Al-Quran. Ditambah lagi Pak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa melakukan pengecekan dari hasil tulisan Bapak Ibu sendiri. Pada saat Bapak Ibu hatinya kurang tenang, atau dalam kondisi marah, atau dalam kondisi kesel ke seseorang, dari hasil tulisan itu sendiri pun akan ketahuan. Ada beloknya, ada kadang tegasnya, ada kadang ngambangnya, dicoretannya, ada tulisan yang gak rapihnya, alifnya ada bengkok-bengkoknya. Padahal bikin alif kan hanya set gitu saja selesai. Tapi kok masih ada, nah ada apa? Nah, itu ketahuan nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mawas diri di situ, bisa koreksi di situ. Oh iya, kemarin saya lagi kondisinya lagi pusing nih, ketahuan ini yang bikin ini, oh ini yang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baik, waktu kita tinggal 3 menit. Gak apa-apa ya, sambil menulis kita sambil mendengarkan tujuan penulisan ini, bahwa kita ingin membangun karakter kembali, karakter yang dulu kakek nenek moyang kita bangun. Ya, dulu ada istilah pamali, dulu ada istilah orailok, dulu ada istilah. Nah, kita ingin membangun kembali, model-model itu. Ya. Ayo Bapak Ibu, model dulu itu indah. Walaupun kemajuan zaman sedemikian pesatnya, tapi itu kan tidak boleh hilang. Ya. Dengan mawas diri, dengan ini, dengan disiplin, dengan teliti. Akan lebih baik dengan kemajuan zaman yang ada pun kita akan bisa mengikuti zamannya. Karena Al-Quran selalu bisa mengikuti zamannya. Dan apapun yang diakibatkan atau ditimbulkan karena Al-Quran pasti mengikuti zaman. Insya Allah. Bapak Ibu, penulisan sudah sampai 1 lembar sudah selesai atau sudah 2 lembar? Ya. Halaman 36. Wa idza talaqtumun nisa fabalagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Wala tamsikuhunna dhiraran lita'tadu wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Bapak Ibu, sudah? Kita setelah ini masuk lagi ya Pak Bu, masuk lagi ke Zoom. Kita akan membahas apa yang telah Bapak Ibu tulis barusan, dari sisi tajwidnya, yaitu dari nun, hukum makharij, dan akan ada penambahan satu lagi hari ini insya Allah mengenai lam ta'rif ya. Kita insya Allah setelah ini kita akan membahas itu. Terima kasih Bapak Ibu, silahkan nanti setelah ini masuk lagi ya, waktu kita sudah hampir habis.